Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali masuk surah Yusuf. Qara'a ta'manna ya. Bin qaulihi ta'ala itu dengan apa? Dengan dua bacaan, dengan dua cara. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa lahu lanasihun. Penjelasan di kitab ini al-Ishmam wa dzalika bitaskinin nunil ula wa idghamiha fi tsaniyah ma'a dhammi syafataini min ghairi sautin bu'aidal bad'i bidutqin nunil mudghamati wa muqarinan lil ghunnati wa huwa al-muqaddam. Itu cara yang pertama dengan Ishmam. Cara yang kedua waraum, yaitu dengan dibaca dengan raum. Wadzalika bi ibqa'i dhammatin nunil ula wa khafdi sautiha qalilan ma'a sur'atin binisbati lima jawaraha minal hurufi. Cara yang pertama dengan Ishmam, yaitu dengan apa? Bitaskinin nunil ula, dengan mensukunkan nun yang pertama, la ta'man, kan nunnya kan tasydid ya. Hakikatnya kan berarti ada dua ya, nun sukun dan nun harokat. Jadi nun tasydid. Nun yang pertamanya disukunkan, la ta'man wa idghamiha fi tsaniyah, dan diidghamkan. Maksudnya dibaca idgham, la ta'man ma'a dhammi syafatain, dengan memonyongkan dua bibir. Setelah kita mengidghamkan huruf nun, la ta'man ya bidhammi syafatain. Cara yang kedua, maksudnya cara selanjutnya setelah mensukunkan nun, dhammu syafatain, memonyongkan dua bibir. La ta'man. Kemudian apa? Min ghairi sautin bu'aidal badi binutkin nunil mudghamah ya. Tanpa ada mengharokatkan, kita apa? Isyarat saja. Ismam itu isyarat. Isyarat monyong. La ta'man. Nah, jadi bukan ketika membaca nun harokat fathahnya, bukan ketika kita dhammu syafatainnya, bukan ketika sudah kembali, bukan la ta'manna, salah. Namun la ta'manna baru dibaca nun fathah binutqin nunil mudghamah wa muqarinan lil ghunnati wa huwa al muqaddam. Cara Ishmam ini adalah cara yang diutamakan, lebih afdol, yaitu muqaddam. Kemudian cara yang kedua dengan raum. Apa pengertian raum itu? Dzalika bi ibqa'i dhammatin nunil ula wa khafdi sautiha qalilan. Kita membaca nun yang pertama itu dengan dhamma, la ta'man man wa khafdi sautiha qalilan, meringankan suara nunnya, ma'a sur'ah, kemudian juga dibaca dengan cepat, yaitu sepertiga harokat. Harokat nun dhammahnya dibaca sepertiga harokat, lima jawaraha minal huruf. Contohnya la ta'manuna ala Yusuf. Nah, dibaca nun yang berharokat dhammah dengan 1/3 harokat, dibaca cepat. Yang bisa mendengar ini hanya orang yang terdekatnya saja ya. La ta'manuna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, kalau di Tuhfatul Ihtidanya apa? Dalilnya waraumu wal ishmamu fi ta'manna. Raum dan ishmam dibaca ketika pada kata ta'manna, la ta'manna ataupun la ta'manuna ala Yusuf. Imam Syatibi dalam matan Syatibinya apa? Bisautin khafiyyin, yaitu dengan suara yang lirih ya, yang apa? Lembut. Kuladanin tanawwala. Bisautin khafiyyin kuladanin tanawwala. Imam Syatibi menjelaskan seperti itu. Nah, seluruh ulama qurra asyroh, maksudnya imam yang 10 itu membaca pada kata ta'manna ini dengan ishmam semua ataupun dengan raum, kecuali Imam Abu Ja'far al-Madani, yaitu dengan menggunnahkan.
La ta'manna, tidak dengan raum ataupun tidak dengan ismam. Nah, ada penjelasan juga pada kata ini la ta'manna boleh dibaca dengan sedikit telat ketika mempraktikkan ismam. La ta'manna. Yang pertama betul juga la ta'manna, namun ada penjelasan juga boleh agak sedikit telat. La ta'manna, la ta'manna, seperti itu. Ya, pada kata ini sudah jelas yaitu dibaca dengan ismam ataupun raw. Mana yang muqaddam adaan yang lebih didahulukan yaitu dengan ismam, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Isra. Qara'a ayyamma min qouli ta'ala qul id'u Allaha aw id'u Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Pada kata ayyamma di ayat ini di surah Al-Isra ayat 110 ya, yang di akhir-akhir surah Al-Isra itu ya. Di wajhaini fi halal waqfi, ada dengan dua wajah, dengan dua cara bacanya ketika kita membaca dalam keadaan waqaf. Pertama al-waqfu ala ayya. Ya, pada kata ayyama kita boleh waqaf pada baca ayya. Misalkan kita lagi baca ayat ini, qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman ayya. Gitu. Ayya itu cara yang pertama. Yang kedua caranya ketika sedang waqaf ayyamma. Jadi boleh ayya atau boleh ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini berlaku ketika ketika waqaf idhtirari ataupun ikhtibari. Ketika misalkan kita sedang tiba-tiba kehabisan nafas atau sedang batuk atau sedang bersin, misalkan qul id'ullaha aw id'ur rahmana ayya, kita nggak mau wasol aw id'ur rahmana ayya, ternyata nafas kita nggak kuat nih, ayyam tad'u, misalkan harusnya sampai situ waqafnya. Kita berwakaf saja pada kata ayya ataupun ayyamma. Ini kepada idhtirari ketika sedang dalam keadaan darurat atau kehabisan nafas dan alasan-alasan lainnya. Dan juga ketika ikhtibari, kita menguji santri, menguji murid kita, bagaimana cara baca ini, tanya ke dia. Boleh nggak wakaf di kata ayyamma atau ayya? Ya boleh, berarti wakafnya pada kata ayyamma. Nah, namun tidak boleh bacanya dilanjutin sampai baru dimulai dari ma tad'u. Misalkan ayyamma waqaf kan? Taunya dia baca diulang ibtidanya dari apa? Ma tad'u falahul, enggak boleh. Namun harus disempurnakan, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, seperti itu. Ilman, nah di sini dijelaskan sama mu'allif bi annahu waqfun ikhtibariyun au idhtirariyun. Nah, dua cara waqaf ini ala ayya, pada kata ayya ataupun ayyama itu ketika ikhtibari ataupun idhtirari. Seperti itu. Kemudian lanjut ke suratul Kahfi. Qara'a aywaja qayyima min qoulihi ta'ala, di awal surah Al-Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana bisakti wujuban ala alifi iwaja ya. Sakat wajib ya. Pada huruf alif iwaja, pada kata iwaja di huruf alifnya.
Ya, ketika baca ayat ini, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Nah, jadi harus dengan saktah, yaitu bisakti wujuban ala alifi wajan, yaitu dengan tidak menafas, maksudnya menahan nafas dan tidak mengambil nafas yang baru, ya. Tidak mengambil nafas yang baru. Lanjut ke ayat selanjutnya, aywaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Seperti itu. Boleh nggak misalkan aywaja habis itu ngambil nafas baru? Nah, tidak boleh. Ya, jadi sebelum dimulai baca ayat ini pada ayat pertama Al-Kahfi, setidaknya kita sudah persiapan mengatur nafas, mengambil nafas bagaimana tidak salah ketika membaca ayat ini dan terpraktikkan pada hukum saktahnya pada ayat ini, seperti itu. Kemudian qara'a lakinna min qouli ta'ala pada surah Al-Kahfi juga ayat 38, lakinna min qoulihi ta'ala lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada bi itsbatil alif waqfan, dengan mengisbatkan alif, dengan menetapkan alif ketika dalam keadaan waqaf. Lakinna, ya ini sifar mustatil, bukan sifar mustadir. Kalau sifar mustadir itu tidak lonjong, kalau mustatil, ya mustatil itu lonjong. Jadi ketika kita waqaf diisbat alifnya, lakinna, bukan dibaca sukun saja, maksudnya dibaca tanpa alif, dibaca lakin kita misalnya waqaf malah kita bacanya lakin, salah. Namun lakinna tetap dengan mengisbatkan alif, mengadakan alif ini, dibaca alifnya, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada wa hadzafaha waslan. Namun ketika dalam keadaan wasol kita menghapuskan alif ini, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Ya, kita ulang lagi. Ketika waqaf itu harus dengan itsbat, dengan dibaca alifnya, lakinna, misalkan seperti itu, ya. Misalkan nanya ke muridnya, ini bagaimana kita ingin di waqaf baca lakinnanya, yaitu dengan cara itsbatul alif, lakinna. Kenapa? Karena ini sifar mustadir, bukan sifar mustatil. Maaf, ini adalah sifar mustatil, bukan sifar mustadir. Ya, kalau sifar mustadir kan tidak dianggap, baik waqaf, baik wasol ataupun waqaf itu dianggap tidak ada. Namun ketika sifar mustatil, waqaf itu diisbat, ataupun wasol itu dihadzaf, seperti itu. Contoh lagi, kita ulangi, lakinna ketika waqaf, ataupun ketika mau wasol, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada surah Maryam, selanjutnya surah An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml sampai suratul Nas insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diajarkan kembali ke saudara-saudara muslim yang lainnya yang belum mengetahui. Kita ajarkan ilmu kita, karena ilmu yang sedikit yang bermanfaat lebih baik daripada ilmu yang banyak namun tidak bermanfaat. Karena masih banyak saudara muslim kita yang belum bisa mengaji, belum bisa tahu bagaimana cara baca yang baik Al-Quran itu bagaimana, seperti itu. Khususnya kita muslim di Indonesia membaca Al-Quran menggunakan riwayat hafaz dari Imam Asim. Minimal kita satu riwayat mengetahui kaidah-kaidahnya, walaupun ini tidak wajib sifatnya, hanya ingin memperdalami saja. Untuk orang awam minimal baca Al-Quran yang sudah bagus, walaupun makhraj dan sifatnya belum sempurna.
kemudian mereka sudah tahu bagaimana hukum-hukum tajwid, karena menggunakan hukum tajwid dalam baca Al-Quran itu hukumnya fardhu ain atau wajib ya, sedangkan orang yang mengaji atau membaca Al-Quran tanpa menggunakan hukum tajwid itu berdosa. Seperti Imam Jazari mengatakan wala akhdhu bitajwid hakmul lazimu malam yusahih atau malam yujawidil qur'ana athimu. Dia akan berdosa ketika seorang yang membaca Al-Quran namun tidak membacanya dengan hukum-hukum tajwid, dia akan berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.